Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu hari ini. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bangun pabrik tembaga terbesar di dunia, RI akan stop ekspor timah dan tembaga. Nah, jadi ini nampaknya satu persatu gitu ya. Satu persatu sumber bahan mentah Indonesia ini bakal di stop, diekspor gitu ya. Jadi ini akan dikelola sendiri oleh Indonesia. Nah, jadi ini sudah nampak gitu ya, Indonesia bakal menjadi negara maju. Ini satu persatu sumber bahan mentah nih yang ada di Indonesia bakal dikelola sendiri ini di Indonesia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Tadi kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Kali ini tembaga sama timah ya. Sebelumnya nikel gitu sudah di stop. Tahukah kalian setelah Indonesia melakukan penyetopan ekspor bahan mentah nikel yang berujung pada gugatan negara-negara Uni Eropa di WTO, kini Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi malah lagi-lagi mau menyetop ekspor bahan mentah lain, bos. Indonesia pun kini dikabarkan sudah kekeh dengan niat bulatnya seperti bola pingpong untuk menyetop ekspor raw material atau bahan mentah timah dan tembaga. Nah, siap-siap digugat lagi nih, bos. Namun kebijakan stop ekspor ini pun ternyata tidaklah abal-abal. Indonesia pun kini ternyata sedang menyiapkan pengolahan hilirnya. Salah satunya yaitu pabrik tembaga terbesar di dunia. Proyek smelter tembaga ini pun terletak di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Dan proyek ini pun sebenarnya telah resmi dimulai pembangunannya pada tanggal 12 Oktober 2021 lalu dan disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan tak segan mengungkapkan kebanggaannya, di mana beliau pada waktu itu mengatakan bahwa ini merupakan proyek smelter single line terbesar di dunia. Pak Jokowi pun saat itu mengatakan bahwa kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line terbesar di dunia, ujarnya. Nah, proyek pabrik tembaga Gresik saat ini pun progresnya telah mencapai 37%, bos. Hal ini pun diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, yaitu Bapak Tony Wenas, di mana sebelumnya ia juga mengatakan bahwa proses pembangunan smelter di Gresik pada tahun 2022 ini ditargetkan bisa mencapai 50%. Proyek smelter ini pun nantinya akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Dan proyek ini pun ditargetkan tuntas di bulan Desember 2023 mendatang. Lalu dilanjutkan dengan uji coba atau commissioning sehingga ditargetkan bisa mulai memproduksi emas pada bulan Mei 2024 mendatang. Nah, menurut Bapak Tony, selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, mengatakan bahwa bila smelter baru ini beroperasi, maka artinya Indonesia akan memiliki tambahan produksi katoda tembaga sebesar 500 sampai 600 ribu ton per tahun. Di mana saat ini Indonesia baru mencapai 300 ribu ton katoda tembaga per tahun. Namun demikian, dari produksi katoda tembaga yang ada saat ini saja, sekitar 50% atau sekitar 150 ribu tonnya masih diekspor karena tidak diserap oleh industri dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta agar industri penyerap katoda tembaga di tanah air juga dibangun dan dikembangkan, sehingga produksi katoda tembaga dari smelter ini pun bisa ikut terserap oleh industri domestik dalam negeri. Mantap, mantap jos nih, bos. Dengan ini, Indonesia tak lagi cuma bisa mengekspor bahan mentah tembaga, tapi sudah bisa mengekspor produk turunannya dengan harga yang lebih maknyos. Dan tentunya proyek ini pun juga akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi orang-orang pengangguran alias orang yang tak punya kerjaan seperti admin ini, bos. Mantap, mantap jos. Ada peluang pekerjaan lagi. Wah, luar biasa nih ya. Oke.
Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Nah, jadi ini ya, Indonesia sedang membangun juga nih ya, sedang membangun juga pabrik tembaga yang terbesar di dunia gitu. Nah, jadi ini bakal di stop lagi ya, pengeksportan sumber bahan mentah tembaga dan juga timah. Sebelum ini kan nikel ya, yang sudah pun di stop ya, walaupun digugat oleh negara-negara Uni Eropa, tapi tetap juga Indonesia stop dan dikembangkan gitu untuk menjadi barang jadilah. Nah, kali ini giliran sumber bahan mentah tembaga dan timah tuh dia. Indonesia semakin melangkah cepat gitu ya untuk mengolah sumber bahan mentahnya sendiri, dan pastinya memang banyak kebaikannya ya. Pertama ya, dapat mengurus sendirilah dia punya sumber bahan mentahnya, dapat mengembangkan lagi sumber bahan mentah, bukan hanya mengekspor bahan mentah saja, tapi produk jadi gitu ya, yang boleh dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Selain daripada itu, peluang pekerjaan juga dapat disediakan untuk orang-orang tempatan lah, orang lokal di Indonesia gitu kan, dapat peluang pekerjaan kalau dibangunkan pabrik. Nah, ini kan tengah dibangunkan juga ya pabriknya ini. Nah, jadi ini Indonesia tidak main-main ya dalam melangkah gitu, langsung dia punya sumber bahan mentahnya ini di stop ekspor dan dijadikan lagi produk jadi gitu, bukan hanya ekspor bahan mentah saja lagi nih, tapi juga menyiapkan produk jadi gitu ya dari tembaga dan timah ini. Wow. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.